Tiba-tiba sebuah kaleng minuman jatuh ke bawah dari langit. Memecahkan telepon sang pria ini menjadi dua. Hei, telepon rusak ya. Tidak terduga, sang anak nakal ini tidak hanya minta maaf, tetapi juga merangkak ke jendela untuk menggodanya. Tidak ada yang tahan lagi. Bapak Pam berlari seperti terbang ke lantai. Dia ingin mengajar anak nakal ini. Tapi baru ke atas, sang anak ini segera menyeretnya ke kamar. Bapak Pam segera mencela wanita di tempat tidur. Anak rumahmu sangat nakal. Memecahkan teleponku ya. Sang wanita itu tidak bergerak. Bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Bapak Pam merasa sangat aneh. Dia mendekati untuk melihat. Menemukan ada toples obat yang kosong di meja. Tidak beruntung, sang wanita ini membuat hal yang bodoh. Bapak Pam dengan menakutkan panggil ambulan. Kemudian dia membawa wanita itu ke bawah. Membawa anak itu bersama pergi ke rumah sakit. Wanita dalam kondisi kritis. Dokter buru-buru bertanya Bapak Pam berapa obat yang si wanita diminum. Tapi Bapak Pam masih kurang tahu. Dia hanya menyelamatkan orang aja. Tidak ada cara. Dokter hanya menyuruhnya untuk membayar tagihan rumah sakit dulu. Baru mendengar dia harus membayar uang. Bapak Pam berada dalam posisi yang canggung. Dirinya sangat miskin. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar? Nyawa manusia sangat penting saat ini. Bukan waktu untuk bercanda. Lihat bagaimana kamu melakukannya. Bagaimana sekarang? Apakah melihat mati tapi tidak menyelamatkan? Bapak Pam tentu saja akan tidak melakukan seperti itu. Dia sangat baik hati. Keluarkan 1,7 juta yang tersisa di saku. Membantu sang wanita itu membayar biaya rumah sakit. Selanjutnya, Bapak Pam ingin membawa anak itu pulang ke rumah. Biarkan anggota keluarga wanita itu membayar tagihan rumah sakit. Tidak terduga pintu rumah anak itu terkunci. Dia bertanya tetangga segera tahu bahwa Mila Enhi adalah pengasuh anak itu. กิจกรรมกลางคืนของพวกเขาจะไม่มีอีกต่อไป Lu Fei ibu anak itu. Dan berikan tagihan rumah sakit dan telepon yang rusak. Di tangannya untuk gadis itu melihat. Berharap Lu Fei bisa membayar tagihan rumah sakit untuknya. Tidak terduga, dia mengancam. Benar-benar tidak menerima tagihan ini. Bahkan memarahi Bapak Pam adalah penipu. Selanjutnya, dia menggunakan alasan tidak ada saksi untuk mengusirnya pergi. Tiba-tiba Bapak Pam mengingat tentang penjual sepatu di bawah lantai. Menyaksikan tangisannya minta tolong. Jadi dia buru-buru turun dari lantai untuk menemukan orang. Tidak terduga sang penjual sepatu buru-buru pulang ke rumah. Menolak untuk bersaksi. Bapak Pam sangat tidak sabar. Langsung mengeluarkan 35.000 dari sakunya untuk sebagai uang hadiah. Tidak terduga adegan ini. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh Lu Fei di lantai atas. Apakah dia tadi memberikan uang untukmu? Suapmu untuk membantunya bersaksi. Betul ya? Oh bukan sebagai bersaksi palsu. Tidak menunggu Bapak Pam menjelaskan. Lu Fei segera menutup pintu. Bapak Pam tercengang. Apa yang terjadi ini? Dia dengan kehabisan kata turun ke bawah. Tepat pada waktu itu, bertemu dengan Tilu suami Lu Fei. Dia menyeret Tilu. Jelaskan awal dan akhir cerita kepada Tilu dan temukan dia untuk membayar. Tapi sang pria Tilu ini juga dikendalikan oleh istrinya. Di badannya bahkan satu koin juga tidak ada. Sangat susah ya. Bapak Pam tidak daya. Dia ingin pergi ke rumah sakit untuk menunggu Mila Enhi bangun. Untuk mendapatkan uangnya kembali. Tapi di perjalanan dia pulang ke rumah. Kecelakaan sudah terjadi. Paman melihat lampu merah dan dengan cepat mengerem mobil. Hasilnya, hindari ya. Keluar, berdiri diam. Sang pria itu tiba-tiba jatuh. Juga membuat jus kacang, panekuk Bapak Pam jatuh dengan memenuhi tanah. Mengemudi dengan secara apa? Mengatakan berhenti adalah berhentikan. Lampu merah itu merah segera merah. Lampu merah itu berhubungan apa denganmu? Itu untuk dilihat oleh sepeda motor. Bapak Pam segera menepuk box listrik di sepeda motornya. Terbukti ini adalah sepeda motor.
Sang pria itu dengan malas peduli dengannya. Mengambil dompet lalu pergi segera. Bapak Pam kurang beruntung untuk membersihkan tubuhnya. "Oh, dompetku di mana?" Dia segera bereaksi. Sang pria ini adalah pencuri dompet. Bapak Pam buru-buru mengendarai sepeda motor dengan 15 tenaga kuda untuk mengejar. Untungnya pria itu belum pergi ke jauh. Sedang duduk di bawah pohon untuk muntah. Bapak Pam diam-diam pergi ke depan. 2 jari menyentuh di tubuh. "Berdiri diam, cobalah bergerak." Sang pria ini berpikir itu adalah pistol nyata. Segera takut sampai membeku. Bapak Pam menyuruhnya angkat tangan untuk menyerah. Sang pria ini benar-benar mengikutinya. Ketika dia takut, tangan Bapak Pam fleksibel. Mengambil kembali dompetnya. Belum mendengar berhitung sampai 10. Tidak bisa berbalik kepala. "Apakah sudah dengar dengan jelas?" Bapak Pam berteriak sambil mengendarai. Pada saat ini sang pria itu akhirnya juga bereaksi. Dirinya digoda. Dia segera berlari ke kantor polisi untuk memberitahu. Pada saat yang sama, Bapak Pam sedang memegang dompet dan bercerita hal ini dengan istrinya. Tapi sang istri membuka dompet dan melihat. Ini siapa ya? Gagal semuanya, salah paham besar ya. Bapak Pam buru-buru pergi ke kantor polisi untuk mengatakan semua yang kebenaran. Hasilnya dia baru sampai pintu. "Apakah dia?" "Iya, itu adalah dia." Bapak Pam ditekan dengan keras oleh polisi. Setelah itu, dia secara aktif menerima penyelidikan. Menjelaskan dengan jelas dengan sang pria. Pada saat ini, baru saja meluruskan kesalahpahaman. Tapi ini belum berakhir, yang lain telah datang. Karena sepanjang hari Bapak Pam belum pergi untuk bekerja. Dia dipecat oleh bosnya yang mengira dia malas. Sangat tidak beruntung. Tapi pada saat ini, suara apa? Gagal semuanya. Hanya terlihat di ruang blok yang mendesis. Sebenarnya baterai Bapak Pam sudah meledak. Bosnya sangat marah. "Sang Pam, kuil kecil ini milikku. Tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu, Bapak Pam ya. Aku mintamu pergi ya." "Bapak Pam, bisakah kamu pergi ya? Tidak ada cara lain." Bapak Pam dengan sedih pergi. Hari ini benar-benar hari tidak beruntung. Bapak Pam pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Mila Enhi. Berharap gadis ini bisa membawanya sedikit berita baik. Untungnya, Mila Enhi benar-benar bangun. Namun orang ini bangun. Tapi semuanya menjadi rumit. Sang pria tua ini dengan baik hati membawa gadis yang koma ke rumah sakit. Tidak terduga, dia berlalik wajah. Memarahi Bapak Pam yang suka mengkhawatirkan urusan orang lain. "Kamu tahu pikiran pertama setelah aku bangun adalah apa?" "Apa?" "Aku membenci." "Benci siapa?" "Aku membenci orang yang menyelamatkanku." "Itu benar, tolong menderita dendam." Lao Pam melihatnya memandang rendah kehidupan seperti itu. Langsung mengajari dia. "Sangat bagus. Kamu muda, kuat. Kamu menjalani kehidupan yang menyedihkan. Kamu pergi ke rumah sakit untuk melihat. Patah kaki, meningitis. Siapa yang tidak nyaman dari kamu? Semua orang selalu ingin hidup lagi, hanya dirimu ingin mati." Beberapa kalimat itu seperti menyentuh ke hatinya. Dia benar-benar bangun. Tapi selanjutnya, "Bolehkan aku bisa meminjammu beberapa uang?" Baru mendengar bahwa dia ingin meminjam uang. Bapak Pam segera berbalik kepalanya dan pergi. Sakunya sudah kosong. Bagaimana dia bisa meminjam uang? Mila Enhi meminta dengan secara kasihan. Membuat Bapak Pam sangat menyentuhkan. Bukan hanya uang aja. Pekerjaan akan dapatkan. Tiba-tiba Bapak Pam mengingat Mila Enhi. Sebelum bunuh diri, dia sudah menulis sebuah surat. Dalam surat itu disebutkan berkali-kali saudara iparnya Tilu. Dalamnya pasti ada masalah. Jadi dia berpikir sebuah rencana. Memegang surat dan bergegas ke rumah Tilu. Dia langsung letakkan surat itu di atas meja. Memperingatkan Tilu bahwa dia bahkan tidak memberikan uang. Bapak Pam akan bercerita hal ini dengan istri Tilu. Bercerita hal apa?
Tentang gadis bernama Mila Enhi itu, hamil 3 bulan. Aku sudah bilang ke istriku ya. Dia baru pergi ke rumah kami lebih 1 bulan. Sudah berhamil. Gagal semuanya. Salah paham ya? Bapak Pam dengan bosan pergi. Tidak terduga Tilu mengejar. Dia mengeluarkan dana hitam yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Biarkan Bapak Pam meminjam untuk menggunakan dulu. Tindakan ini membuat Bapak Pam sangat menyentuhkan. Dia bergegas mendapatkan uang untuk membantu Mila Enhi membayar operasi. Akhirnya Mila Enhi sudah diselamatkan. Tapi sekarang, kedua orang ini tidak ada pekerjaan. Mereka hanya perlu berteman untuk mencari pekerjaan bersama. Langit biru tidak bergantung pada orang jujur. Kisah Bapak Pam tentang menyelamatkan nyawa tersebar di jalan-jalan dan gang-gang. Langsung menerima pujian dari pemerintah. Dia juga menemukan pekerjaan yang paling bagus. Kali ini, keluarga dan karir mengambil langkah maju. Tapi ini semua karena dia pantas mendapatkannya. Bapak Pam dengan jelas tahu dirinya tidak ada uang. Tapi dia masih dengan murah hati ambil semua uang dari sakunya. Berusaha membantu Mila Enhi. Itu disebut bersikap lembut dan bertemu dengan baik. Tapi orang memiliki banyak jalan. Bisa pergi ke titik akhir hidup. Tapi baik hati. Pastinya amalan terbaik dalam perjalanan hidup.